Lihat, ini hijau stabilo bercampur dengan warna coklat ya. Cantik sekali bukan? Cara memperbanyak tanaman hias Miana. Buat teman-teman nih di rumah yang suka merawat tanaman hias, tepatnya adalah tanaman hias Miana. Kenapa harus Miana? Ya, karena tanaman hias Miana ini guys, selain dari kecantikan daunnya, juga cara perawatan yang cukup mudah guys. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin baru pemula, pengen menanam tanaman hias apa sih di rumah yang perawatannya itu tidak ribet ya, semua orang pasti bisa, dan hasilnya itu sangat luar biasa karena yang kita berikan itu pupuknya sangat mudah didapatkan. Lalu sudah ada di video-video saya yang sebelumnya. Nanti di video kali ini, selain dari cara pengembangbiakannya dan cara perbanyakannya, saya akan flashback ulang kembali ya, yaitu cara pemupukannya agar tanamannya bisa daunnya lebar-lebar seperti ini guys. Lihat ya, wow, cantik sekali bukan? Ini daunnya lebar-lebar, warnanya merah ngejreng ya. Yang ini juga. Nah, apa sih pupuknya? Nanti di akhir video saya akan berikan tutorialnya. Di awal video nanti saya berikan dulu untuk cara pengembangbiakannya atau cara perbanyakannya. Jadi teman-teman yang pengen tahu cara pupuknya dan pengen tahu cara perbanyakannya, jangan kemana-mana guys, tonton video ini sampai selesai, oke? Nah guys, seperti yang saya bilang tadi bahwa tanaman hias Miana ini itu sangat mudah dirawat guys. Tapi walaupun mudah dirawat, kalau kita tidak bisa memberikan jenis pupuk apa sih yang tepat, hasilnya tidak akan seperti ini guys. Ini benar-benar sempurna guys. Karena kenapa? Lihat ya, ini dari jenis tanaman hias Miana lidah merah ya. Ini kalau kita tidak benar dalam pemupukannya atau tidak tepat dalam pemupukannya, biasanya untuk warna hijaunya itu akan cenderung lebih banyak guys daripada warna merah marunnya. Lihat ya, biasanya kalau kita tidak tepat untuk pemupukannya, warna hijaunya itu lebih besar daripada warna merahnya. Jadi kurang ngejeng ya, jelek. Tapi kalau pemupukannya tepat ya seperti ini hasilnya, yaitu daunnya besar-besar, lebar-lebar, lalu warna merah marunnya itu lebih dominan banyak ya, dan juga warna itu tegas. Warnanya benar-benar merah ya, ngejreng ya. Lihat guys, daunnya besar, warnanya ngejreng. Nah, itulah pemupukan yang saya lakukan, hasilnya sangat luar biasa. Nanti teman-teman bisa contoh ya di akhir video. Ingat. Nah, ini selain yang jenis ini, saya juga punya jenis yang lainnya, yaitu ini ya. Yang kedua, ini adalah Miana loreng. Nah, di video sebelumnya untuk tanaman Miana loreng ini masih kecil, tapi setelah seminggu kemudian lihat ya, sudah mulai besar, sangat bagus ya, antara warna hijau ngejreng atau hijau stabilo ya. Lihat, ini hijau stabilo bercampur dengan warna coklat ya. Cantik sekali bukan? Ini saya baru mengoleksi sedikit ya jenis Miana, nanti pelan-pelan saya akan mencoba mengoleksi untuk jenis Miana yang lainnya. Wow, cantik ya. Mungkin teman-teman punya jenis yang lainnya di rumah, bisa ya tulis di kolom komentar. Untuk perawatannya nanti juga akan saya berikan di akhir video, oke? Langsung aja ya, untuk cara perbanyakannya gimana sih? Nah, untuk cara perbanyakannya ini sangat mudah guys. Ini hampir sama seperti tanaman bayam ya. Kalau teman-teman hobi makan sayur bayam nih, nah ini karakternya sama seperti tanaman hias Miana. Ini hasilnya udah saya berikan dulu di awal video seperti ini. Nah, ini dia guys. Ini adalah hasil perkembangbiakan atau pengembangbiakan dari tanaman Miana guys. Lihat, ini sudah keluar akar ya. Teman-teman bisa lihat ya, itu ada akar serabutnya. Dan ini berarti sudah menjadi tanaman baru guys. Nah, untuk mendapatkan tanaman Miana yang bisa diperbanyak itu gimana caranya? Nah, ini dia guys. Pertama kita cari dari ujung bagian yang ingin kita potong untuk dijadikan stek atau perbanyakan pada tanaman Miana ini. Seperti ini contohnya ya. Ini bagian yang sebelah bawah ini akan saya potong. Nah, kita gunakan pisau yang tajam. Ingat, pisau yang tajam, jangan pisau yang tumpul. Kita potong di tengah-tengahnya seperti ini ya. Nah, ini dia guys. Ini sudah saya potong ya di bagian pertengahannya. Lalu kemudian apa? Kemudian yang bisa kita lakukan adalah memangkas bagian-bagian daun dari ujung sampai ke bawah. Kita sisakan ujung daunnya aja sekitar 2 ya. Nah, ini kita pangkasin seperti ini. Apa sih tujuan dari pemangkasan ini? Tujuan pemangkasan ini adalah untuk mengurangi penguapan guys, sehingga nanti tanamannya itu akan cepat tumbuh menjadi tanaman baru atau keluar akar baru. Biasanya kalau kita tidak pangkas-pangkasin, daun-daunnya ini akan layu ya, mati sama aja. Jadi untuk mempercepat dari
tanaman hias yang menjadi tanaman baru, kita pangkas-pangkasin aja ya, seperti ini. Untuk mengurangi penguapan kita bisa menggunakan gunting. Nah ini terus ya. Nah untuk yang daun paling ujung kita bisa pangkas tengahnya aja seperti ini. Nah, sekali lagi untuk mengurangi penguapan sehingga tanamannya akan cepat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah ini ya. Nah oke ya, ini seperti ini. Nah lalu yang kedua adalah kita bisa menggunakan dua metode, yaitu dari media tanam. Pertama dengan metode air ya. Pertama kita siapkan dulu misalkan di bejana atau gelas ataupun botol bekas ya, dengan air bersih seperti ini, lalu kita celupkan seperti ini. Nah ini airnya agak kebanyakan ya, bisa dikurangi lagi misalkan sampai segini aja. Nah kalau sudah dicelupkan seperti ini, kita bisa taruh di tempat yang teduh, misalkan di teras rumah atau di bawah tempat tidur ya, ataupun di bawah kolong meja. Oke, jangan digunakan sinar matahari langsung. Kita bisa mengganti untuk air ini sekitar 3-4 hari sekali ya, agar tidak ada jentik-jentik nyamuknya. Nah biasanya sekitar 1-2 minggu akan keluar akar ya, di bagian ujungnya seperti ini. Di sini nih akan keluar akar serabut-serabut gitu. Kalau sudah keluar akar, kita bisa memindahkan di media tanam padat. Ya ini ya, seperti ini. Nanti saya akan berikan di sesi berikutnya. Pokoknya kalau sudah keluar akar ya, ujungnya kita bisa pindah di media tanam padat. Kenapa kita tidak terus melanjutkan dengan metode media tanam cair? Karena kalau kita metode cair atau menggunakan air seperti ini ya, seterusnya bisa aja sih tanaman ini akan menjadi tumbuh. Tapi karena tanaman Miana ini adalah tanaman outdoor atau terkena matahari langsung, maka tidak bisa menggunakan air ya. Miana ini adalah tanaman outdoor yang harus dikena sinar matahari langsung agar warnanya itu ngejreng guys, seperti ini. Merah tegas nyala ya. Kalau kita taruh di teras rumah, biasanya tanamannya akan cenderung kurus, tinggi langsing atau berkelok-kelok ya. Lalu warnanya juga tidak tegas atau tidak terang seperti ini. Jadi harus kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah kalau terkena sinar matahari langsung menggunakan air itu tidak bisa ya, airnya akan panas dan nanti tanamannya akan mati. Maka harus pindah ke media tanam padat. Oke. Nah yang kedua adalah dengan metode media tanam padat ya. Ini saya sudah siapkan, bisa menggunakan campuran dari sekam bakar, tanah, dan kompos dan pupuk kandang. Perbandingannya adalah 1:1 ya, semuanya dimix menjadi satu. Ini ada kompos dari serasa bambu dicampur menjadi satu. Nah kemudian kita bisa disiram ya untuk media tanamnya ini seperti ini ya. Oke, kita siram. Nah seperti ini, kelihatan ya. Kalau media tanam sudah basah, kita bisa mencelupkannya ke tengah-tengah seperti ini. Ini tadi ya yang sudah kita pangkas. Dengan metode yang kedua langsung menggunakan media tanam, jadi tidak menggunakan media air dulu, tapi langsung ke media tanam yang padat. Ini lebih simpel ya, tidak 2 kali pindah. Nah seperti ini. Oke. Nah kalau sudah ditancapkan seperti ini, kita bisa meletakkannya di teras rumah, di mana tidak terkena sinar matahari langsung ya. Pokoknya kalau sebelum keluar akar baru di bawah ini ya, akar kecil-kecil atau akar serabut, jangan digunakan sinar matahari langsung guys, nanti akan mati atau layu. Jadi kita bisa diletakkan di teras rumah, di bawah tempat tidur, ataupun di bawah kolong meja. Nanti sekitar 1-2 minggu akan muncul akar atau serabut-serabut seperti ini ya ujungnya. Nah itu dia yang di awal video saya perlihatkan ya. Nah 1 minggu kemudian apabila tanamannya itu tetap segar, tidak layu, berarti ada kemungkinannya berhasil ya. Kita bisa intip ya untuk bawahnya diangkat seperti ini. Kalau sudah keluar akar, nah barulah kita jemur guys, atau bisa dijadikan sebagai tanaman outdoor. Nanti kita bisa siram ya, yaitu sehari sekali ya kalau sudah menjadi akar baru atau keluar akar baru ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke metode pemupukannya. Kemarin saya sudah berikan tipsnya. Sekarang saya akan coba flashback kembali agar mendapatkan tanaman Miana yang subur dan tegas warnanya seperti ini guys. Nah langsung aja yuk. A few moments later. Ini saya sudah siapkan air sebanyak 2 liter. Untuk air 2 liter ini saya gunakan pupuk yang pertama adalah pupuk KNO 3 merah. Yaitu berapa banyak? Yaitu 1 sendok makan ya. Nah ini dia. Oke. Lalu kita bisa masukkan pupuk yang kedua adalah Ultradap ya. Ultradap ini kita bisa memberikannya 2 sendok makan ya, seperti 1, 2. Oke.
Lalu yang ketiga adalah pupuk. Ini dia pupuk sekunder tapi sangat penting sekali, yaitu Manohara ya. Oke, untuk Manohara ini untuk air 2 liter saya berikan 2 sendok makan. Nggak usah penuh-penuh ya, peres aja seperti ini ya. Nah itu dia, datar 1, 2, oke. Nah kalau sudah, kita bisa mengaduknya sampai benar-benar larut ya untuk ketiga pupuk ini. Tapi satu lagi pupuk nih, jangan lupa yang ketinggalan ya. Nah ini dia pupuknya apa? Tara, ini dia pupuk favorit saya, yaitu pupuk organik buatan saya sendiri, yaitu pupuk organik Cari Cawa Zamarondo yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias atau tanaman apapun, karena mengandung ekstrak daun kelor. Daun kelor itu sangat bagus ya untuk pertumbuhan tanaman. Karena apa? Karena daun kelor bisa mempercepat pertumbuhan tanaman atau mempercepat tumbuhnya akar-akar baru, seperti halnya pada tanaman Miana ini ya. Ini kita bisa menyiramnya sekitar seminggu sekali ya, dengan menggunakan pupuk organik ini agar cepat muncul akar baru. Nah oke ya, untuk campuran pada ketiga pupuk ini kita bisa memberikannya sekitar 50 ml ya. Nah ini dia guys. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan pupuk organik buatan saya ini, silakan ya WA aja di 018 874 karena sedang ada promo menarik guys. Harganya cukup murah, bisa dipakai untuk sampai puluhan hingga ratusan tanaman guys. Dijamin tanamannya pasti akan subur, oke? Oke guys, sekarang kita aduk sampai larut. Nah, kalau sudah larut untuk pupuknya, kita bisa memberikannya pada tanaman Miana yang sudah ada akarnya. Ingat ya, karena pupuk kimia itu cukup keras, jadi jangan diberikan pada tanaman yang belum keluar akar. Kalau yang belum keluar akar, cukup diberikan dari pupuk organik ini aja ya. Oke, nanti bisa cepat tumbuh akar-akar baru. Oke, inilah pupuk yang saya lakukan seminggu sekali ya pada tanaman Miana, sehingga tanaman Miananya bisa subur seperti ini, daunnya super besar, maksimal warnanya. Nah langsung aja kita siram ya di bagian perakarnya seperti ini. Nah ini dia guys, itu dia. Ingat ya, kita bisa menyiramnya seminggu sekali. Berapa kali? Seminggu sekali. Oke, yang loreng juga ya, ini Miana loreng. Mana Miana lorengnya? Nah ini dia Miana loreng sebelah kiri. Oke, kita siram ya di bagian akarnya. Oke, udah ya. Sisanya gimana nih? Sisanya kita bisa berikan pada tanaman yang lainnya ya. Dijamin pasti akan subur juga seperti tanaman-tanaman Miana ini guys. Oke. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa tulis di kolom komentar. Oke. Dadah.